Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang mulia, pada kesempatan siang ini saya ingin mengajak kita untuk mentadabburi surat Qaf ayat 31 sampai ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang sedekat-dekatnya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang mereka itu selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara peraturan-peraturan Allah. Man khasyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib, yaitu orang yang kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan. Maksud dia tidak kelihatan itu artinya Allah tidak kelihatan, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah ke dalam surga ini dengan keadaan aman, selamat. Itulah hari kekekalan. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Apa pelajaran yang kita dapat? Pertama, kita harus bisa memahami bahwa sebenarnya surga itu hanya diberikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Saya pernah mengatakan bahwa orang bisa saja rajin sholat, tapi belum tentu bertakwa. Bahkan bisa saja tiap malam dia bangun tahajud, tapi belum tentu dia orang bertakwa. Tidak sedikit orang yang rajin berinfak, tapi belum tentu dia bertakwa. Kenapa? Karena takwa itu dibangun di atas dasar keimanan yang tidak bercampur kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi. Takwa itu dibangun di atas dasar keimanan yang tidak bercampur kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa pasti tidak percaya dengan ramalan dukun. Orang bertakwa mau pakai cincin yang bermatakan batu, tapi nggak ada urusan sama dia bahwa batu ini ada isi anu, ada keramat anu, ada pengaruh anu, ada kekebalan anu, nggak ada sama dia. Artinya keimanannya adalah keimanan yang full kepada Allah. Dalam urusan menyembah, Allah lah yang dia sembah. Dalam urusan rezeki, dia tahu betul bahwa Allah itu sumber rezekinya. Dalam urusan menyembuhkan, dia akan berobat kemana saja yang dibenarkan Allah, tapi dia yakin yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi saya bilang tadi, takwa dibangun di atas landasan keimanan. Kedua, amal orang bertakwa itu adalah amal yang ikhlas. Amal yang sebenarnya mau dia cuma dari Allah. Dia tidak peduli makhluk. Makhluk kalau cocok dengan maunya Allah, dia ikut. Tapi kalau tidak, dia tetap ikut maunya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita datang ke masjid ini? Itu karena kita mau dari Allah. Jadi gak ada urusan. Artinya mau ada reward, ada punishment dari kantor karena sebab rajin ke masjid, itu gak ada urusan. Artinya kita tidak terpengaruh dengan apa yang datang dari makhluk. Bukan karena bulan Ramadan kita aktif ke masjid, tapi di luar Ramadan tidak aktif ke masjid. Bukan karena sebab ada event kita mau mendapatkan sesuatu dan itu sifatnya promosi dan jabatan dan sebagainya, baru kita rajin infak. Kalau nggak ada event kita tidak rajin infak. Seorang bertakwa amalnya tidak tergantung cuaca. Makanya kalau bahasa Quran itu salah satu keajaiban orang-orang mukmin yang disebutkan tu'ti ukulaha kulla hinin. Buah yang baik itu
atau pohon yang baik itu mengeluarkan buah yang baik yang berbuah sepanjang musim. Kullahim, di musim dingin dia tetap berbuah dan buahnya dibutuhkan orang di musim dingin. Di musim panas dia tetap berbuah yang buahnya dibutuhkan di musim panas. Jadi musim apapun orang bertakwa itu tetap berbuah. Kalau mau pakai bahasa lebih awal, waktu susah dia tetap beramal soleh. Waktu senang dia juga tetap beramal soleh. Waktu sedang ada musibah dia tidak kehilangan tunduk kepada Allah. Waktu sedang senang tidak ada musibah dia juga ngerti bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Ini catatan kita pertama atas ayat ini. Surga itu didekatkan sama orang bertakwa. Tiket masuk surga itu adalah takwa. Jadi jangan mentang-mentang kita rajin sholat malam, lantas kita anggap kita paling layak masuk surga. Bisa jadi sholat malam yang kita kerjakan kena virus. Virusnya apa? Virusnya ujub, atau virusnya riya, atau virusnya merasa sombong di hadapan orang lain. Siapa bilang orang kalau dia beramal soleh tidak akan mungkin sombong? Tidak demikian. Wa uzlifatil jannah lil muttaqin. Surga itu untuk orang bertakwa. Karena orang sedekah belum tentu ikhlas, orang sholat malam belum tentu ikhlas, tapi orang bertakwa insya Allah pasti ikhlas. Nah, siapa orang yang dimaksud dengan orang bertakwa di sini? Awwab. Kalau kita baca, yang pertama orang bertakwa adalah orang yang selalu pulang kepada Allah. Awwab ini adalah sifat batin atau akhlak yang dia punyai, yang di setiap keadaan dia berkonsultasi dengan Rabb-nya. Ini cocok enggak? Ini Allah suka enggak? Kalau kemudian orang memuji karena kelebihannya, dia tahu betul dia tidak punya kelebihan itu kecuali Allah yang memberi karunia sama dia. Kalau kemudian dia mendapatkan musibah, dia tahu betul Tuhan tidak merencanakan keburukan untuknya. Seorang awam hatinya fokus kepada Allah. Seorang awam selalu mengkonsultasikan masalah dan semua urusan hidupnya kepada Allah. Sehingga Allah lah guide-nya, Allah lah murabbinya, Allah lah yang mengarahkannya, dan Allah tidak mungkin merencanakan keburukan untuknya. Ini catatan kita pertama. Yang kedua, hafiz. Apa yang dimaksud dengan hafiz? Apakah hafiz yang maksudnya adalah orang-orang yang menghafal Quran? Belum tentu. Karena Nabi mengatakan nanti akan muncul di tengah kalian orang yang hafalan Quran ini mafhum hadis ini. Hafalan Qurannya banyak. Kalau ngomong yang keluar Quran semua, tapi tidaklah Quran itu melewati batas tenggorokannya. Artinya Quran cuma ada di mulutnya tapi tidak di hatinya. Kalau kalian jumpa dengan mereka, kata Nabi, kalian tengok solatnya banding solat kalian, rasanya kalian jadi malu lihat kalian solat. Kenapa? Karena mereka jauh lebih sempurna solatnya ketimbang solatnya kalian. Tapi uniknya Nabi tutup ayat hadisnya ini dengan pernyataan, cuma kalau aku jumpa mereka, aku akan perangi mereka. Kenapa Nabi ngomong begitu? Karena ini orang suka menafsirkan, menerjemahkan seenak perutnya saja Al-Quran itu, dan menganggap orang yang tidak sependapat dengan mereka itu kafir. Inilah yang disebut dengan kaum Khawarij. Ya, itu sudah diingatkan Nabi itu berulang-ulang itu. Bahkan dibilang Nabi, jidatnya itu lebih tebal dari lutut unta. Tapak tangan mereka itu saking seringnya bersentuh dengan tanah. Kalau dulu kan tempat sujud itu bukan masjid kita itu tidak seperti sekarang, tapi dia langsung tanah. Ini jadi tebal. Mata mereka nampak palung karena banyak nangis. Tapi mereka itu min ahlin nar, mereka penghuni neraka. Jadi ukurannya bukan di situ. Nah, siapa yang dimaksud dengan hafiz? Hafiz adalah orang yang memelihara hukum Allah.
Nah ini saya perlu sampaikan Bapak Ibu, kalau kita tidak sampai pada melaksanakan hukum Allah, jangan menolak hukum Allah. Ada banyak orang yang dia tidak setuju dan kemudian dia menolak habis-habisan hukum itu. Kenapa? Karena kebodohannya. Seorang hafiz adalah orang yang mengaplikasi, menerapkan hukum Allah mastata'tum semampu dia dalam semua urusan. Tolong pahami, jangan menerjemahkan hukum Allah cuma dalam hukum-hukum sanksi-sanksi saja. Yang dimaksud hukum Allah ini banyak. Bagaimana kita bisa membangun akhlak positif di semua urusan hidup kita. Bagaimana kita bisa jadi suami yang baik, orang tua yang baik, anak yang baik, tetangga yang baik, saudara yang baik. Untuk itu saja, itu berat menerapkannya secara sempurna. Karena berapa banyak kita mampu menjaga diri dan keluarga kita, tapi kita tidak sanggup untuk mempengaruhi tetangga kita. Ya, hafiz itu yang kedua. Yang ketiga, man khasyar rahman. Jadi khasyah ini takut yang, jadi ada dua ini, satu khauf, satu khasyah. Kalau khauf itu takut karena tidak berdayanya, mengakui kebesaran dari yang ditakuti, kekuasaannya, kehebatannya, sehingga jadilah saya takut sama dia. Tapi kalau khasyah ini unik, takut karena cintanya. Dia takut tidak diperhatikan, dia takut tidak dicintai, dia takut tidak disayangi. Nah, ini yang dimaksud dengan man khasyar rahman. Mereka adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut tidak diperhatikan, takut tidak dicintai, takut tidak dirindui Allah, takut tidak ditatap Allah, takut tidak dimasukkan Allah ke dalam surganya. Sehingga sikap ini nggak usah kita pelajari pun akan memunculkan sikap-sikap lanjutan. Pastilah seorang yang memiliki sifat khasyah, rasa takut kepada Allah yang seperti ini, akan berupaya sebaik mungkin melakukan ta'abbudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan hati-hati kalau dia sholat, dia tidak patuh ayat. Dia akan memilih dari rezeki yang halalnya untuk diinfakkan di jalan Allah, karena dia tahu betul bahwa harta yang halal sajalah yang Allah terima, dan ukurannya bukan pada banyaknya. Dia tahu betul bahwa kalaupun dia berzikir, zikir itu harus diucapkan dan datang dari hatinya, bukan sekedar dari mulutnya. Ini bab khasyah. Baru kemudian waja'a biqalbim munib, dan dia datang dengan hati yang terus bertaubat. Kita ini sadar betul bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan, bahkan kebaikan sekalipun, masih mungkin bercampur dengan dosa. Apapun yang kita lakukan masih mungkin bercampur dengan di mana akhirnya Allah tidak menerima kita. Tadi kita sholat berjamaah, saya jadi imam, apa lantas kemudian Allah menerima? Belum tentu juga. Kekuatan penerimaan itu tergantung pertama dengan keikhlasan yang saya punya, dan kedua, benar nggak kita. Menjaga keikhlasan bukan pekerjaan yang mudah. Itulah kenapa salah satu sifat seorang mukmin, di semua keadaan dia akan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang mulia, inilah 4 hal yang merupakan sifat orang-orang muttaqin yang disebutkan akan membuat dia masuk ke dalam surga Allah. Saya ringkaskan. Yang pertama adalah mereka yang disebut dengan awwab. Siapa orang yang awwab? Orang yang selalu menghubungkan dirinya, orang yang selalu memulangkan semua urusannya kepada Allah, menjadikan Allah itu sebagai semacam pengarah, pembimbing, pendamping yang tetap akan memberikan masukan-masukan atau dipertanyakan pendapatnya olehnya kalau dia menjalankan hidupnya. Yang kedua, hafiz, yang dimaksud adalah berupaya terus untuk menerapkan dan memelihara hukum Allah. Yang ketiga, khasyatullah, memiliki rasa takut yang didasari oleh cintanya kepada Allah. Seorang istri yang takut suaminya tidak memperhatikannya, maka dia akan berupaya sebaik mungkin memberikan pelayanan terhadap suaminya, ya, yang dia cintai tentunya.
Baru yang terakhir adalah munib, orang yang biasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, saya pikir ini catatan yang bisa saya sampaikan untuk kemudian bisa kita renungkan bersama bahwa bagaimana sebenarnya peluang menjadi muttaqin itu sebenarnya tidak hanya datang dari dalam masjid, tapi dari semua urusan hidup kita. Tinggal bagaimana kita menghidupkan 4 akhlak muttaqin yang saya sebutkan itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.